Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk semakin berbuat baik, untuk semakin menebar kemanfaatan, untuk semakin beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semua yang dirahmati Allah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru. Mungkin di antara kita orang tua masih ada yang bimbang, masih ada yang ragu apakah kita akan menyekolahkan anak kita atau tidak, mengingat kondisinya kelihatannya masih pandemi, dan kita lihat tracknya ternyata dari hari ke hari pandemi bukan semakin turun tetapi justru ternyata semakin meningkat, sehingga kita orang tua masih bimbang, masih ragu apakah kita akan menyekolahkan anak kita yang masih kecil ini, yang usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ke sekolah PAUD atau tidak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas tentang mengapa kita tetap harus menyekolahkan anak kita ke PAUD walaupun kondisinya misalnya masih pandemi dan pembelajaran masih dilakukan secara daring. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebagian orang beranggapan bahwa untuk apa menyekolahkan anak kita? Toh anak kita masih kecil. Untuk apa menyekolahkan anak kita ke TK, ke RA, ke PAUD? Toh nanti pembelajaran itu masih daring, sehingga hanya mengeluarkan biaya saja dan tiada gunanya. Toh orang tua yang capek, toh kita orang tua yang lelah mendampingi anak kita belajar. Sehingga dia beranggapan tidak penting menyekolahkan anaknya ke sekolah di saat pandemi semacam ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita selaku orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita ingin anak kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang hebat, menjadi pribadi-pribadi yang cakap, cendekia, berakhlak karimah, tumbuh kembang sesuai dengan potensinya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu tumbuh menjadi pribadi yang lemah. Karena itu kita akan rela melakukan apa saja, memberikan apa saja untuk anak kita agar ia tumbuh lebih baik dibandingkan dengan kita orang tuanya. Nah, terkait dengan saat ini, walaupun kondisinya masih pandemi, walaupun seumpamanya nanti anak kita belajarnya masih daring begitu atau di rumah, tetapi bahwa menyekolahkan, mendaftarkan anak kita ke lembaga PAUD, ke lembaga TK, ke lembaga RA atau kelompok bermain itu tetap menjadi sangat penting, sangat penting. Di mana pentingnya atau apa manfaatnya ketika kita itu mendaftarkan anak kita ke sekolah? Yang pertama adalah kita orang tua akan dibantu memberikan kurikulum pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya tidak yakin ketika anak kita tidak sekolah, ketika anak kita tidak didaftarkan di lembaga pendidikan, maka kita orang tua memiliki kurikulum pendidikan untuk anak-anak kita dari hari ke hari di rumah. Saya tidak yakin. Walaupun pasti ada orang tua yang memiliki visi pendidikan yang hebat, sehingga di rumah ia mempunyai kurikulum pendidikan, itu ada. Akan tetapi kebanyakan kita adalah orang tua yang sudah disibukkan dengan rutinitas pekerjaan rumah, sehingga tidak sempat membuat kurikulum pendidikan di rumah untuk anak-anak kita. Sehingga ketika anak kita tidak didaftarkan di lembaga pendidikan, maka yang ada adalah hari-hari berlalu, anak-anak kita tiada peningkatan hal apapun kecuali hanya semakin dekat dengan gadget, semakin dekat dengan televisi, semakin dekat dengan HP, yang itu bukannya menjadikan anak kita semakin soleh, semakin baik, justru yang ada adalah di rumah anak kita menjadi anak yang semakin sulit dikendalikan. Pagi-pagi sudah ramai minta HP, anak kita nangis minta HP, anak kita nangis nonton TV, anak kita minta ini minta itu. Karena apa? Pengaruh dari media. Karena itu, ketika ayah bunda mendaftarkan ke sekolah, maka sekolah akan memberikan kurikulum pendidikan untuk anak-anak kita setahap demi setahap, sehingga hari ke hari jelas apa yang harus dipelajari oleh anak kita, jelas apa yang kita lakukan selaku orang tua kepada anak kita berdasarkan kurikulum yang diberikan oleh sekolah. Maka penting, bayangkan, kalau kita nggak punya panduan, nggak punya kurikulum, anak kita bangun tidur mau ngapain? Jam 7 mau ngapain? Jam 8 apa yang dilakukan? Jam 9, terus begitu. Tetapi ketika anak kita didaftarkan di lembaga pendidikan, maka sekolah akan membantu memberikan jadwal, memberikan kegiatan yang semuanya demi kebaikan anak-anak kita.
Maka pastikan daftarkan anak kita ke lembaga pendidikan RA, KB, TPA, PAUD atau TK yang sesuai dengan harapan atau visi kita orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya adalah ketika kita mendaftarkan anak kita ke sekolah, maka sekolah akan membantu membimbing kita orang tua bagaimana cara mendampingi anak di dalam belajar. Kita orang tua itu tidak semuanya memiliki kompetensi sebagai seorang guru. Walaupun sebenarnya tugas utama kita orang tua mendidik anak itu adalah kewajiban kita. Apalagi ibu, al-ummu madrasatul ula. Ya kan? Ibu itu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tetapi kita tidak semuanya memiliki pengetahuan yang sama, kompetensi yang sama bagaimana cara mengajari anak kita, mendampingi anak kita, mau diajari apa dan seterusnya. Kita semuanya blank, kita semua tidak mampu. Maka ketika kita mendaftarkan anak kita di lembaga sekolah, Bapak Ibu guru sekolah akan memberikan pendampingan kepada kita. Bagaimana cara mengajari anak-anak kita, bagaimana cara mendampingi anak-anak kita, apa yang akan diajarkan, kegiatan apa yang diberikan, sehingga anak kita dapat tumbuh dengan baik, sesuai dengan tingkat perkembangannya, sesuai dengan potensinya. Dan kita sangat terbantu dengan itu. Ya, walaupun mungkin ada orang yang beranggapan, loh sekarang ini kan zaman canggih, kalau kita tidak tahu kita tinggal tanya kepada Mbah Google gitu kan, atau kita tinggal cari di media, internet dan seterusnya. Iya, kalau kita tahu apa yang kita cari. Tetapi kadang-kadang ketika kita mencari sesuatu, mau yang dicari saja itu nggak tahu apa yang mau dicari, bagaimana bisa menemukannya. Tetapi ketika kita itu punya sekolah, maka kita itu paling tidak bisa mencari tahu, Bu, apa sih yang tepat diberikan kepada anak saya, bagaimana caranya. Maka di situ sekolah sangat penting. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah ketika kita mendaftarkan anak kita ke sekolah, maka kita selaku orang tua jadi mempunyai komunitas orang tua yang sama-sama peduli dengan pendidikan anak-anak kita. Ketika di sana kita punya komunitas, maka di situ kita bisa saling sharing, saling bertukar pengalaman, saling bertukar masalah, bagaimana cara menghadapi masalah anak-anak kita. Ketika kita punya komunitas orang tua, di situ mungkin kita bisa tanya, Ibu, saya punya kendala mendampingi anak semacam ini, kira-kira bagaimana ya? Atau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah punya pengalaman sama, tolong bisa di-share. Disitulah pentingnya komunitas-komunitas kebaikan. Kalau komunitas dasawisma, beda yang dibicarakan. Komunitas arisan, beda yang dibahas. Tapi ketika kita punya komunitas orang tua, yang di situ sama-sama peduli terhadap pendidikan anak, maka di situ kita bisa saling mensupport, memotivasi, mendampingi, tambah ilmu dan wawasan bagaimana mendampingi anak-anak kita dengan baik. Nah, itulah sama-sama punya komunitas kebaikan yang peduli dengan anak-anak kita, sehingga di sana kita bisa saling sharing dan itu harapannya bisa saling membantu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ketika kita mendaftarkan anak kita ke sekolah, maka jelas sekolah akan membantu melihat perkembangan anak kita. Tidak semua kita orang tua mampu melihat kelebihan dan kekurangan anak kita. Tidak semua kita orang tua bisa melihat perkembangan anak-anak kita. Ya, paling yang kita lihat adalah perkembangan yang bisa dilihat oleh mata. Misalnya tentang berat badannya, ya kan? Semakin besar atau tidak, karena bajunya semakin sesak. Tapi perkembangan secara psikologi, perkembangan secara mental, perkembangan secara pengetahuan, itu tidak semua kita orang tua itu paham. Nah, dengan mendaftarkan ke sekolah, maka sekolah akan punya asesmen, punya penilaian yang jelas, terukur, valid, yang bisa dideskripsikan kepada kita orang tua untuk bisa melihat sejauh mana perkembangan anak kita, sejauh mana tumbuh kembangnya anak kita, sudah sesuai dengan usianya atau belum. Di situ peran sekolah menjadi sangat penting, dan itu Bapak Ibu guru tentu yang menguasai. Ya, kalau kita orang tua sebagai guru, luar biasa seandainya kita bisa mengetahui di sana. Karena itu, dengan kita mendaftarkan ke sekolah, maka anak kita jelas akan punya terukur dengan jelas bagaimana perkembangannya, bagaimana kemampuannya dan seterusnya, sehingga langkah kita mendidik menjadi tepat. Dan yang kelima adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara formal anak kita punya status. Ya, secara formal anak kita punya status sekolah di sana. Saat ini status itu menjadi penting, apalagi saat ini ada namanya NISN, nomor induk sekolah nasional, belum lagi nanti terdaftar di Dapodik yang itu akan berguna untuk daftar ke jenjang SD, MI dan seterusnya. Itu akan diurusi oleh sekolah. Kalau kita tidak melakukan itu, maka anak kita tidak punya status yang jelas. Ayah bunda yang dirahmati Allah, maka setelah kita mengetahui apa manfaatnya menyekolahkan anak kita, walaupun di era pandemi semacam ini, seandainya nanti anak-anak masih daring, maka jelas manfaatnya begitu banyak, karena kita orang tua akan sangat terbantu di dalam mendampingi anak-anak kita. Anak kita menjadi jelas apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, jadwalnya jelas, pendampingannya jelas.
komunitasnya jelas, dan statusnya jelas, maka pastikan anak-anak kita terdaftar di sekolah-sekolah yang sesuai dengan harapan kita. Silahkan, mau di RA, mau di TK, mau di PAUD, mau di KW, atau mau di mana, silahkan. Jadi memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.